Sari, rapat ini sebenarnya rapat lanjutan, sehingga kita seharusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin timbul dari rapat. Hari ini saya coba menghitung vaksin yang expired. Di paparan Pak Maksi, vaksin expired di daerah Maret 6,878 juta di halaman 9. Kemudian yang akan expire April 7,6 juta. Kemarin menurut paparan Pak Hanesti, di gudang pusat ada 19,32 juta dosis vaksin. Kalau dijumlahin yang expire itu sudah 33,8 juta, hampir 34 juta. Pertanyaannya, dengan expire 40 jutaan dosis vaksin tersebut, apakah mengganggu penyediaan vaksin nasional? Apakah walaupun itu expire kita baik-baik saja atau mengganggu? Itu pertama. Kedua, kalau itu expire dan termasuk yang akan dimusnahkan, bagaimana sistem pemusnahannya? Pembiayaannya, prosesnya, karena bukan tidak mungkin vaksin expire ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Jadi kami ingin benar clear bagaimana caranya, berapa biayanya tentang pemusnahan ini. Kemudian dihubungkan dengan booster dengan mudik. Yang pemudik diharuskan booster. Sampai akhir Maret kita baru sekitar 26 juta yang mendapat booster. Padahal menurut proyeksi dari Kemenhub akan ada sekitar 85,5 juta pemudik. Nah, bagaimana mengejar itu, Pak? Mengejar 85 juta pemudik itu dibandingkan akhir Maret kita baru membooster 26 juta. Saya udah baca langkah-langkahnya, memang itu yang dari paparan, saya sudah baca vaksin di masjid, vaksin di mana-mana. Yang disebut mudik itu bukan hanya dari Jawa ke luar Jawa, tapi juga dari luar daerah ke Jawa. Luar daerah ini punya persoalan sendiri, distribusi dan lain-lain. Nah Pak, saya ingin dapat proyeksi Bapak tentang menghubungkan dengan proyeksi Kemenhub yang 85 juta itu. Kemudian seandainya para pemudik itu tidak bisa di booster, syarat apa yang berlaku Pak untuk mereka bisa mudik? Di booster di bus kata Bu Dewi. Tapi kami ingin tahu, karena ini menjadi pertanyaan. Berapa hari yang lalu ada berita di mana di bandara, orang nggak tahu kalau naik pesawat masih harus di PCR dan lain-lain. Itu pasti yang belum booster, pasti yang baru vaksin pertama saja atau vaksin kedua. Juga kami ingin tahu untuk yang waktu vaksin keduanya sudah lama banget, atau vaksin ke-1 sama vaksin keduanya sudah lama banget. Itu berapa yang drop out vaksin-vaksin ini? Apakah sudah dihitung yang drop out dan harus dimulai dari vaksin pertama lagi? Ini tentu membutuhkan sediaan vaksin juga. Nah, jadi 3 hal itu aja Pak. Bagaimana expire yang sudah dipastikan 3,9 juta dosis. Kemudian bagaimana untuk vaksin mudik yang booster saja. Kemudian untuk yang drop out vaksin-vaksin periode 1 dan 2 yang lalu. Sehingga kami dapat gambaran berapa sih sebenarnya kalau Pak Maksi menjumlahkan 136,5 hampir juta vaksin itu, apakah ini sudah termasuk vaksin-vaksin yang kita bicarakan hari ini? Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.